Baik. Mohon maaf tadi sinyal dan wifi saya hilang. Ini. Tadi Pak Bambang udah ya? Bang Rakbi udah? Heng sekarang. Dan GG. Oh, Bapak. Silakan Pak. Kegantian. Berarti Siapa? selanjutnya Kita. Bapak udah tadi Pak? Belum ya? Kalau kalau saya Silakan Pak. Sudah, Ah, Vita. ini silakan Deng. saya kira jelas ya dari udara di tadi itu sudah eh, terjawab semua bahwa cerpen kearifan lokal itu eh, tetap harus ada konflik di dalamnya, tetap harus ada alur cerita. eh, Tergantung penulisnya mau mengangkat kearifan lokal itu untuk dijadikan konflik atau ada kisah lain yang menjadi bumbu cerita itu, apakah kisah asmara misalnya atau kisah dengan orang tua. Itu tergantung seperti apa kepiawaian penulisnya dan yang mana menurutnya bisa eh, lebih dalam untuk digali oleh penulisnya, ya. Udah Ragdi tadi sudah menjelaskan Mbak Vita tentang pertanyaan nomor 2 tadi. Saya sama dengan Udah Ragdi tadi ya. Jangan sampai kita terjebak dalam kearifan lokal, kemudian ternyata tidak ada unsur cerpen di dalamnya. Ya. Saya kira itu dari saya Mbak Vita. Baik. Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terkait referensi. Belum ya tadi? Dari Septian Wahyuningsi. Belum ya ada yang tadi referensi ya? Belum. Untuk referensi dari lokalitas tersebut Oh sudah. dicari Nah, nanti dibikin referensi udah agendanya, ya? Mas. Belum, Vita. Belum. Belum. Untuk ke Batamnya tuh mana tahu bisa ikut juga ke Singapura. Oke, ini untuk referensi dari lokalitas, apakah harus dari sumber tertulis atau mungkin yang terjamin kredibilitas sumbernya atau dari harus tetua adat? Gimana mungkin nanti bisa dieksplor ya kalau misalnya tidak tertulis dari tetua adat sumber lain atau dari referensi cerita mulut ke mulut penduduk daerah. Nah, gimana nih mengolahnya mungkin? Silakan Pak. Saya dulu ya Mbak Vita ya. Jadi Ya, semuanya silakan. bisa, yang disebutkan tadi itu semuanya bisa. Tapi ya kembali ke penulisnya yang mana yang menurut penulis benar dan yang mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itulah ketika kita menulis kearifan lokal, kembali lagi ke kuncinya menulis apa yang paling kita kuasai. Nah, ketika kita untuk mencari referensi itu, tadi sudah pilihan-pilihan itu sebenarnya silakan yang mana, apakah yang mendengar yang dari mulut ke mulut. Nah, setelah ada perbedaan antara misalnya data yang kita dapat dengan data yang lain, nah itu yang perlu mencari pembenarannya yang mana yang kita angkat sebagai karena nanti akan kembali ke kita, untuk dipertanggungjawabkan kalau misalnya ada kok menurut cerpen saya misalnya ya yang cerpen Daeng di cerpen yang ini kok menyatakan bahwa seperti ini, kita punya uh, dalil bahwa ini saya ambil dari sini. Ada yang memang seperti itu dan disitulah biasanya ada pertentangan antara dua penulis, apalagi kalau tentang ideologi. Ya. Misalnya nih, ya, misalnya di Bugis itu yang menjadi uh, apa tentang Hindu Tolotang dengan DITII yang akan mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan itu, kalau saya mengambil uh, apa per, per, pertempuran antara DITII dengan Hindu Tolotang di Sulawesi Selatan itu, ya, Kahar Musakar dengan yang Hindu Tolotang itu, kalau saya menulis, saya bisa saja mengangkat membenarkan DITII. Tapi di sisi lain, ada juga penulis yang mengangkat dalam cerpennya yang membenarkan Hindu Tolotang yang akan mengembangkan agamanya. Nah, disitulah kita harus punya data masing-masing. Apalagi kalau ini tentang sejarah ya, DITI tadi itu ya. Nah, disitulah fungsinya kita menulis apa yang paling kita kuasai. Ketika kita berbeda dengan yang ditulis oleh penulis lain, kita
punya data. Bahwa saya mengambil data dari sini. Saya punya pengetahuan tentang ini dari orang tua saya bahwa memang dulu Tolotang itu seperti ini. Ketika kita membantah tulisan tentang misalnya yang membela DI, TII. Karena itu yang terjadi misalnya ya, kalau di Sulawesi Selatan tentang Kahar Musakar yang mengejar-ngejar atau bahkan mengusir orang-orang Tolotang dari kampung yang pertama ditempati itu. Nah, itu bisa saja kalau saya berpihak ke DITII, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan orang Tolotang itu pergi dari situ tanpa menuliskan misalnya bagaimana DITII mengusir mereka. Ya, itu tergantung data yang kita punya itu seperti apa. Ya, itu kalau tentang sejarah ya, tadi Pak Bambang sudah sampaikan bahwa salah satu kearifan lokal itu adalah sejarah. Ini yang tadi saya lupa sampaikan, bukan hanya tentang sosial budaya, tapi juga tentang sejarah. Nah, di situ teman-teman silahkan, disitulah tantangannya menulis kearifan lokal. Seperti apa, data apa yang akan kita masukkan di dalamnya, itu adalah data kita dan bisa kita pertanggungjawabkan. Itu dari saya. Baik. Dari Bang Rakti ada tambahan Bang terkait referensi? Oh ya, jadi seperti yang disebutkan oleh Daeng tadi, referensi itu bisa dari sumber manapun. Yang penting itu adalah akurat dan karena satu kecil kesalahan saja di teks kita itu akan menghabisi teks kita. Jadi ada informasi yang keliru, yang fatal di sana, orang akan menganggap teks kita itu semuanya salah. Ini kasus yang saya temui di dalam puisi. Kebetulan minggu yang lalu saya membahas puisi-puisi di Lixitera, FLP Sumatera. Dia membuat begini, lalu jingga lavender mereka di taman kalbuku. Ada kata jingga lavender. Saya kebetulan dulu pernah punya bunga lavender di halaman rumah. Itu sepanjang dia berbunga itu warnanya ungu. Jadi saya belum menemukan ada lavender berwarna jingga. Dan saya cari di kamus, jingga itu apa ya? Apakah saya yang salah atau gimana? Jingga itu warna oranye kemerah-merahan, di kuning kemerah-merahan. Sementara lavender itu ungu itu biru. Biru, ya seperti itu, paling dia mendekati biru. Jadi ketika saya menemukan teks ini di dalam puisi, langsung hilanglah ketertarikan saya pada teks itu. Seluruh puisinya, ketika ada satu kata yang rasanya kok bisa ya, berarti penulis ini sekedar merangkai-rangkai, dia tidak tahu, oh paling dia, oh ini bagus ya, ini bagus, kemudian diadu, dirangkai, ternyata menghasilkan sesuatu yang keliru. Meskipun kembali ke dalil awal bahwa seorang penulis itu dia bebas berkreasi, tetapi bebas yang seperti apa? Bebas itu tetap berdasar ketika seorang penulis itu memainkan imajinasinya, seliar apapun, tetap dia basis itu realita. Di dalam teori sastra ada teori mimetik ya. Mungkin nanti teman-teman dari daerah juga bisa mengoreksi kalau salah. Teori mimesis, bagaimana karya sastra itu sebenarnya dia meniru ataupun tiruan dari realitas yang ada di dunia. Dia tidak bisa kita tiba-tiba mengubah sesuatu yang secara qadarullahnya sudah seperti itu, sudah alamiah seperti itu. Meskipun kembali ya, teknologi sekarang bisa membuat kita bereksperimen atau apapun, tetapi tetap ada sesuatu yang sifatnya sudah dasarnya seperti itu, alamiahnya seperti itu. Jadi apapun nanti referensi kita, yang penting kita punya referensi yang akurat, yang terpercaya. Jadi bisa memang ke sumber-sumber asli, karena sekarang ilmuwan sejarah juga tidak hanya sekedar mengambil data dari literatur yang sudah ada, tetapi juga mereka terjun ke lapangan, mengorek, menggali informasi dari orang-orang langsung. Disilahkan saja. Di teman-teman, saya pikir kelemahan kita di FLP ya, yang saya cermati, karena kita memang masih kurang pengayaan bacaan. Jadi misalnya dia sukanya artikel, yang dibacanya artikel saja. Dia sukanya cerpen, dia dibaca cerpen saja.
Kalau dia suka puisi, puisi saja. Jadi sebenarnya kita perlu juga membaca referensi ataupun karya-karya, teks-teks, buku-buku yang lain supaya kita mempunyai muatan yang lebih kaya. Jadi ya baca juga misalnya catatan perjalanan. Waktu di 2011 itu saya bertemu dengan dua orang ya, penulis catatan perjalanan yang bagus di Indonesia. Pertama ada Mbak Trinity, dia bukunya itu khusus tentang traveling. Dari buku-buku itu saya mendapatkan banyak informasi tentang kebiasaan orang di daerah tersebut. Yang kedua ada Agustinus Wibowo, dia menulis catatan perjalanan, dia ke Amerika Timur, ke Asia Timur, ke negara-negara pecahan Rusia, ada Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau unsur cerpen dia sudah memenuhi unsur itu, tetapi dia bukan sesuatu yang fiktif, dia benar-benar fakta. Artinya apa? Kita bisa mencari informasi dari karya-karya ataupun buku-buku seperti itu. Jadi teman-teman juga perlu juga membaca buku-buku antropologi, buku etnografi. Kalau sekarang, kalau saya boleh memberikan rekomendasi buku seperti itu, ada buku karya M. Fatris namanya. Dan kemarin tahun 2023 bukunya itu salah satu buku terbaik saya lupa ya, eventnya di Prancis atau di mana, itu tentang kepulauan penghasil pala, apa ya, Banda Neira. Ada bukunya tentang pala, dan itu karya orang Indonesia, itu dianggap sebagai salah satu buku terbaik di dunia tahun kemarin. Jadi itu juga teman-teman bisa baca bagaimana dia mengeksplorasi lokalitas di daerah Maluku sana menjadi bahan cerita. Kemudian saya lanjutkan dengan ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau kita memelintir sejarah ataupun mitos? Sebagai seorang sastrawan ataupun penulis sastra, ini adalah sesuatu yang sah-sah saja. Bagaimana kita mendekonstruksi teks yang selama ini sudah ada, tetapi kembali ke yang premis yang tadi, apapun yang akan kita jadikan alasan seorang penulis itu bebas berekspresi, tetapi tetap ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan kita hanya bersandar bahwa kita kan bebas nulis apapun. Tidak sesimpel itu. Ada alasan-alasan, argumen-argumen yang membuat kita bisa melakukan pembantahan terhadap sesuatu yang sudah dikenal oleh umum. Misalnya bagaimana kita mendekonstruksi mitos, sejarah, dan lain-lain. Tetap ada referensinya, baik itu sumber tertulis maupun yang kita temukan di masyarakat misalnya. Karena contohnya Imam Bonjol itu ada yang mengatakan dia menyerah, ada juga yang mengatakan dia dijebak naik ke perahu, kemudian tiba-tiba sudah diasingkan ke pulau lain. Jadi yang penting kita punya dasar ketika kita mencoba untuk mematahkan ataupun membongkar isu mitos atau sejarah yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Termasuk juga tentang peristiwa G30 SPKI, itu juga sensitif. Dan sebenarnya di buku-buku sastra Indonesia banyak yang mengangkat tema-tema ini, seperti misalnya Mbak Leila C. Kudori yang judulnya Pulang ya, atau yang Laut, itu juga mengangkat tema ini. Dan di event-event festival sastra ini juga isu yang biasanya juga seksi, kemudian juga menjadi perhatian bagi panitia ataupun kurator yang akan memilih. Kemudian ya ada apakah boleh nantinya berisi kritik atas budaya lokal, ya silahkan saja. Yang penting cerpen adalah karya sastra. Bagaimana kita menulis, jangan sampai terkesan terlalu vulgar ataupun terlalu verbal, terlalu seperti buku artikel, sehingga melupakan unsur-unsur yang esensial dari sebuah teks sastra. Teks sastra itu dia punya fungsi menghibur, bagaimana orang ketika membaca itu benar-benar bisa berimajinasi, bisa masuk ke sebuah membayangkan realita. Tidak, orang membaca cerpen itu atau membaca karya sastra bukan untuk mencari informasi semata-mata. Kalau orang ingin cari informasi,
ingin menambah wawasan, dia akan membaca buku artikel atau buku-buku ilmiah. Jadi orang membaca teks sastra itu benar-benar pertama memang ingin merefreshkan pikirannya, eh, menjelajah, mengembara. Kemudian di sisi lain dia juga ingin mendapatkan wawasan, menambah pengayaan rohaninya, kemudian eh, mendapatkan informasi-informasi baru. Tetapi tetap kembali ke sastra adalah teks yang orang ingin menikmati sesuatu di dalam teks sastra tersebut. Jadi silakan saja mau mengkritik, mau melakukan rekonstruksi terhadap mitos, tradisi budaya ataupun sejarah, namun tetap kita ingat fondasi sastra adalah karya sastra sebagai yang memiliki fungsi hiburan dan memiliki hiburan atau estetika, dan juga memiliki fungsi pendidikan ataupun edukatif. Begitu Mbak Kavita. Baik, terima kasih banyak Bang. Ini udah dipaparkan lebih jauh sampai selesai. Ini mungkin sekaligus saja nanti di Pak Bambang juga Pak, tambahannya terkait referensi tadi dan hubungannya dengan memelintir sejarah dalam karya ya, hubungannya. Terus tentang peristiwa masa lalu ini masih berkaitan juga. Termasuk terakhir ini pertanyaan tentang kritik terhadap budaya lokal tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Vita. Tapi sesuai jam, kita kan sampai jam 11. Setelah ini mungkin kalau Oh nanti iya, tambahan dari Daeng ada, kita yang penting informasi untuk penugasan berikutnya, biar kita nanti lebih detail ya. baik. Baik, nanti kan kita ada grup, mungkin bisa untuk saling bersapa di situ untuk seperti apa. Ini adalah pemancing saja. Berkaitan dengan masalah referensi, ya sebuah cerpen itu memang dibangun dengan berbagai macam terbayanglah sebuah realitas di dalamnya, dan untuk mendapatkan gambaran realitas itu tentunya ada sebuah referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kita tidak bisa menulis cerpen hanya sekedar mengandalkan imajinasi, tapi ada fakta dan data yang bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga imajinasi realitas terhadap bacaan yang cerpen tersebut akan, memang orang akan mengatakan, oh iya ya, seperti itu. Kaitannya dengan sejarah, eh, kalau hati-hati ketika, bukan saya menakutkan, dalam artian begini, ketika kita memilih kearifan lokal sejarah, hal-hal dukungan itu tetap harus kuat. Jangan fakta sejarah yang sudah kuat itu kita ragukan. Eh, misalnya contohnya ya, misalnya contohnya 17 Agustus 1945 itu memang sudah fakta, jangan pula diganti tanggalnya dan membuat orang ini cerpen yang membuat melunturkan kita menikmati, oh ternyata penulisnya itu tidak serius dalam menggarap, seperti kata Dayang tadi, contoh komparasi dari cerpen dari puisi tentang Lavender Jingga itu kan tidak tepat misalnya kayak gitu. Itu akan menurunkan kualitas dari pembaca untuk meneruskan ini. Kecuali pada fakta yang masih bisa diperdebatkan, atau kita mengambil sudut pandang seolah-olah kita itu berada di dalam lingkungan tapi bukan sebagai pelaku utama dalam sejarah tersebut. Misalnya ketika saya mengangkat tentang peristiwa Perang Guntung di Siak, saya mengambil sisi bagaimana seorang pengawal. Seorang pengawal kita bebas, dia mengamati konflik dan sebagainya seperti itu. Atau mau dari sisi mana, kayak gitu kan? Itu kita bisa fakta-fakta yang belum keras, yang masih bisa diperbenturkan, diperbincangkan. Silakan, itu kita bermain di sana, ya. Saya lagi itu bukan cerita sejarah, tapi adalah cerpen latar kearifan lokal sejarah. Itu akan ada unsur menghidupkan justru saling antara sejarah sebagai sebuah cerita, sejarah sebagai sebuah fakta. Itu justru dengan sastra lah kita bisa menghidupkan, gitu kan? Kemudian tadi kalau berkaitan dengan mengkritik, dikritikan dengan budaya lokal, sejarah dan sebagainya, silakan saja. Tapi paling penting jangan menjadi sebuah artikel kritik sastra di dalamnya. Ya, kita tetap harus bisa menjadi penulisan cerdas, karena pembaca-pembaca cerpen-cerpen kita yang bertema seperti ini adalah pembaca-pembaca cerdas pula yang akan menilai kualitas kita. Jadi itu saja Vita, mungkin ada dari Dayang atau dari Udaradi lagi. Nanti kita lebih detail untuk masalah diskusi dalam grup. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya teman-teman, sebenarnya waktu kita sampai jam 11 ya, tapi nggak apa-apa sedikit lagi Pak. Mungkin ada ini tambahan dari Daeng terkait yang bagian-bagian terakhir tadi. Memelintir sejarah, tentang apa, kritik terhadap budaya lokal, Daeng, sebelum akhirnya nanti kita tutup. Baik, saya kira sangat jelas ya yang disampaikan Pak Bambang tadi, karena memang untuk cerita cerpen kearifan lokal ini intinya sama sebenarnya dengan cerpen lain, cuma ini bertema kearifan lokal tentang sejarah ya. Jangan sampai kita malah, kecuali kalau memang kita punya data tentang sebuah sejarah yang tidak pernah terungkap, kemudian kita mau ungkap ya. Tapi kalau sudah turun-temurun itu diakui sebagai kebenaran, kita harus berpikir juga untuk mengangkat kalau kita merasa menemukan. Tapi saya kira ini ya, teman-teman FLP bisa lah untuk menilai yang mana menurut teman-teman ini sebuah sejarah yang perlu diluruskan dan yang mana yang memang sudah seperti itu adanya, sudah qadarullah kata udah Radhi tadi ya. Intinya teman-teman dalam menulis cerpen kearifan lokal ini tetap sebuah karya sastra, bukan sebuah karya kritik sastra ya. Dan saya yakin juga teman-teman yang bertanya tadi tentang ini bayangannya memang menulis cerpen ya. Jadi kami tetap meluruskan bahwa cerpen yang ditulis nanti bukanlah sebuah artikel dan bukan sebuah kritik sastra kalau misalnya kita akan mengkritik budaya. Tadi yang di materi saya sampaikan jangan sampai kita ternyata tidak punya bukti kuat, kemudian kita malah membenturkan ya, atau menyalahkan suku atau agama tertentu karena kearifan lokalnya. Ini juga yang sangat ini ya, apalagi kalau kita dengan giroh keislaman kita tiba-tiba mau nunjuk ini bid'ah. Ini kan tentang kearifan lokal ya, tentang budaya. Nah, ini yang perlu kehati-hatian teman. Tapi kalau merasa bahwa itu jalan dakwah saya, silakan. Tapi ini tentang cerpen, bagaimana kita melihat kearifan lokal itu dengan nilai positifnya, ya, dengan nilai positifnya, bukan dengan menyalahkan dengan dalih bahwa tidak sesuai dengan syariat dan lain-lain. Sementara ini adalah ranah di kurator, bukan ke ranah itu. Tujuannya benar-benar ingin bagaimana kearifan lokal itu muncul dan kearifan itu dilestarikan oleh penulis. Oke, kemudian ini ada pertanyaan yang baru muncul ya. Apakah bisa mengubah nama desa di daerah yang mau diangkat menjadi latar sosial budayanya? Kalau ini kearifan lokal ya, dan tentu saja harus sesuai dengan sosial budayanya. Jangan sampai misalnya ada nama desa yang kita angkat dengan sosial budaya yang sudah ada di zaman ini atau sudah ada, ternyata di desa tidak ada desa yang menerapkan sosial budaya itu, ya, latar sosial itu, latar budaya itu. Karena memang ya namanya juga kearifan lokal itu ada. Dari mana lokalitasnya, dari mana di mana tempat kearifan lokal itu ada, itu harus sesuai dengan fakta yang ada, ya. Dan mungkin ya sebenarnya yang malah yang kurang banyak diangkat itu, ini mungkin yang agak diangkat bahwa seolah-olah kearifan lokal itu hanya ada dari daerah-daerah terpencil, ya. Misalnya tentang kemacetan Jakarta, apakah itu masuk dalam kearifan lokal ya? Tapi itu memang kalau kearifan lokal berarti ada budaya di situ. Nah, sementara kemacetan misalnya yang tentang Jakarta dan lain-lain yang tidak muncul budaya di situ, itu tidak masuk dalam kearifan lokal. Nah, ya, yang masuk kearifan lokal misalnya tentang Jakarta ya, yang memang ada dari dulu tentang ondel-ondel dan lain-lain. Ini mungkin yang bisa
dipadukan, ya. Jadi selama ini kita sudah terkonsep kearifan lokal, kita akan mencari daerah yang paling terisolasi misalnya, ya. Padahal sebenarnya di kota-kota besar yang masih ada nilai-nilai budaya itu, masih ada nilai kearifan lokal itu juga menarik sebenarnya untuk dijadikan sebagai sebuah konflik, ya. Jadi untuk pertanyaan Septian, ya, itu tadi jawaban saya ya harus sesuai dengan fakta yang ada. Yang boleh dipelintir, yang boleh direka-reka adalah konfliknya, tokohnya, ya. Itu yang boleh direka-reka, tapi soal latarnya tentang nilai budayanya itu ya harus sesuai dengan apa yang ada di masyarakat setempat. Itu dari saya, Mbak Vita. Oke, terima kasih, Deng. Begitu ya teman-teman, untuk pertanyaan kita akhiri terlebih dahulu, nanti boleh disambung di grup. Saya juga sudah catat ini nanti yang belum terjawab. Setelah ini akan ada penugasan. Bukan penugasan, tapi maksudnya sebagaimana harapan dari divisi karya, kegiatan ini nantinya teman-teman yang bergabung udah dapat ilmunya, pengalamannya, nanti nulis cerpen, terus dibantu kurasi, begitu ya Bang Rakdi, Pak Bambang, dibantu untuk memperkaya tulisannya. Nanti kita siapkan drive-nya, teman-teman nanti bisa kirim 3 karya cerpennya, begitu ya. Udah dipisah ya teman-teman filenya, jadi ada 3 file, nanti dikirimkan, nanti kita informasikan lebih lanjut di grup. Terakhir nih, di Makassar udah zuhur ya, Deng. Baik, di Surabaya juga sebentar lagi. Closing statement mungkin dari Deng ada atau udah cukup? Kalau enggak kita lanjut di Bang Rakdi, silakan Bang. Terima kasih. Bagi teman-teman yang memang ingin ya mencoba mengikuti seleksi Ubud Writer and Reader Festival ini, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kita memang butuh tantangan dalam hidup, dalam proses kreatif kita, dan ketika kita menganggap ini sesuatu yang bagus, yang bergengsi ataupun yang akan mendukung proses kreatif kita, kita akan mengeluarkan energi untuk menggapainya. Artinya, ketika tadi Mbak Kavita sudah menyampaikan bahwa peserta ditunggu 3 cerpennya, mudah-mudahan kawan-kawan tidak akan berlama-lama dalam hal ini. Benar-benar serius mempersiapkan, kalau bisa tidak hanya 3, tetapi bisa 5, sehingga bisa dipilih dari 5 itu mana 3 yang layak untuk dikirimkan. Dan kita sama-sama memahami, kita di FFP sama-sama sangat sibuk, dan kita juga perlu saling menghargai. Misalnya Pak Bambang, kepala sekolah, itu beliau juga banyak tugas, dan kami sudah insya Allah siap untuk meluangkan waktu membaca cerpen-cerpen teman-teman. Diusahakan kirim benar-benar cerpen yang sudah menurut kawan-kawan itu sudah layak untuk dikompetisikan. Jangan naskah mentah yang dikirim, sehingga diskusinya bisa lebih gampang berlanjut dan target 2 minggu ini bisa tercapai. Karena kita tentu saja sama-sama berharap tidak hanya kawan-kawan lolos, tetapi ini juga nama baik dari Forum Lingkar Pena. Ketika misalnya dari 10 Emerging Writer 2024, 5 orangnya dari FFP, ini juga sebuah prestasi bagi kita bersama. Jadi memang ini butuh kerjasama kita semuanya, sama-sama serius, dan mainkanlah imajinasi kawan-kawan, eksplorasinya. Anggap ini seperti sebuah impian besar yang harus kita raih, dan serius sungguh-sungguh. Dan kami di divisi karya insya Allah siap untuk mendampingi. Mudah-mudahan saja kita bisa mengirimkan anggota FLP untuk ikut di Ubud Writers and Reader Festival 2024 di Bali. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih motivasi akhirnya dari Bang Rakdi tadi ya, sangat memotivasi sekali. Silakan terakhir Pak Bambang. Makasih Vita.
Ubud Writer and Leader Festival adalah ajang sangat prestisius dan akan menjadi pembuka branding diri ketika sudah berhasil di dalamnya. Untuk mencapai itu tentunya harus ada proses yang sangat perlu pengorbanan dalam tanda petik untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Kami nanti karya-karya terbaik teman-teman dan kami sangat berharap kami tidak akan bicara masalah kesalahan-kesalahan struktur, tetapi adalah sebuah sesuatu esensi. Silakan berusaha bagaimana zero kesalahan dalam masalah hal-hal yang tidak perlu kita bincangkan lagi, misalnya salah ketik, salah dialog, salah dan sebagainya. Kita akan bicara masalah kekuatan tema dan alur cerita di dalamnya itu. Selamat berjuang, karena segala sesuatu proses itu akan menghasilkan karya terbaik apabila prosesnya itu sangat baik. Itu saja, Pita. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Bambang. Mungkin Daeng sudah memasuki waktu zuhur di Makassar ya. Begitu teman-teman untuk pertemuan hari ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita akan ketemu lagi di tanggal 11 insya Allah ya. Itu 2 pekan lagi. Namun harapannya di 2 pekan itu udah beda cerpen gitu ya Pak ya. Jadi artinya cerpen teman-teman itu udah dikirimkan, boleh dicicil dari sekarang 28, nanti kami siapkan drive-nya langsung, fleksibel saja teman-teman yang udah misalnya udah jadi 1 cerpen, 2 cerpen lagi belum selesai, nggak apa-apa dicicil, dikirim. Jadi kita akan menyesuaikan seperti kata Bang Rafdi tadi dengan kesibukan, tapi berusaha untuk memaksimalkan. Begitu ya teman-teman. Nanti kami kirimkan link drive-nya, boleh dicicil ngirim. Sampai mungkin sekitar kita sepakati dulu 1 minggu ke depan ya. Mudah-mudahan udah masuk gitu. Dan pemateri udah bisa mulai nyicil juga untuk mengoreksi sehingga di tanggal 11-nya lebih efektif lagi, lebih mengerucut lagi, dan setelah tanggal 11 teman-teman bisa merevisi lagi, perbaikan lagi, persiapan, karena akhir di panitia UWRF sendiri itu di 29 Februari, begitu teman-teman. Jadi memang agak padat, mudah-mudahan dimudahkan semuanya, sebagaimana kata Bang Ragdi juga tadi, jadikan ini cita-cita besar, begitu ya, untuk teman-teman bisa menyelesaikan itu semua. Itu saja untuk hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Nanti disambung boleh fleksibel chat di diskusi di grup WA-nya. Itu saja dari kami Divisi Karya. Terima kasih teman-teman dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Mbak Vita, Alhamdulillah. doa dulu, Iya, Mbak. iya Mbak. Doa. Kita tutup Doa dengan penutup, lafaz ya. hamdalah dan nanti dilanjutkan dengan doa dari Mas Dadang. Silakan Mas Dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatika wal muqarrabin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Mas Dadang. Demikian teman-teman untuk hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Sampai bertemu lagi. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, selamat berkarya, selamat melanjutkan diskusinya di grup WA. Terima kasih pada pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto bersama, Vita? Oh iya Pak, boleh foto bersama. Oke. Kita foto bersama, boleh nyalakan kamera. Ya, yang bisa nyalakan kamera. Ada lagi? Oke. Oh, ada Daeng nih. Oke. Sudah? Ada yang mau nyalakan kamera lagi? Ya. Tadi sampai 32 orang nih kita. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Mana grupnya? Bagikan dulu. Oke, satu kali lagi ada request gaya, Pak. Ya, ada gaya bebas aja deh. 1, 2, 3. Sip. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Makasih semua. Terima kasih Pak. Jazakumullah khairan. Oke, makasih Mbak Ika. Di-all aja, Mbak. Iya, Pak, ini Vita converting dulu. Oke.